Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah, dari kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, di mana kajian kita terakhir sampai pada bab yang berkaitan dengan Tariqul Khalas wan Najah huwal ibtida wa tarkil ibtida. Jalan untuk selamat itu adalah dengan mengikuti sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ya. Mengikuti sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Taib. Kita sampai pada bab atau sampai pada poin, yaitu dalil-dalil dari hadis Nabi SAW tentang anjuran untuk mengikuti sunnah. Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang dalil dari Al-Quran tentang kewajiban untuk ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Dan sekarang kita akan mengambil dalil dari hadis Nabi SAW tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah beliau. Ya, kewajiban kita untuk mengikuti sunnah. Di halaman 61 buku bahasa Arab ya, dikatakan oleh penulis di sini wa minas sunnati, maka di antara dalil dari sunnah, dari hadis maksudnya, ahaditsu katsiratun, yaitu hadis yang sangat banyak sekali yang menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Kita ini ya, sunnah Rasul itu hanya malam Jumat tok yang diikuti. Sunnah malam Jumat. Ya. Ngomong sama sahibnya, jangan lupa sunnah malam Jumat katanya. Ya. Ya, ini kan bagi yang punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan terus gimana dong? Jadi kalau nggak punya pasangan terus gimana, Bu? Puasa. Salah ya, carilah. Dicari. Ya. Makanya ibu-ibu kalau melihat saudarinya itu tidak punya pasangan, maka berbesar hatilah untuk berbagi. Berbagi dengan saudarinya.
Enggak benar Ustaz. Baik. Dalil yang pertama, dalil yang sangat terkenal, masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ya. Ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Riwayat Ahmad juga Abu Daud. Apa kata Nabi SAW di situ? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yang mereka rasyid, yang lurus, al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk, min ba'di, setelahku. Jadi alhamdulillah, di sini ada isyarat dari Nabi SAW untuk kita mengambil sunnah para khulafa sepeninggal beliau. Karena setelah Nabi meninggal dunia, akan ada nanti beberapa masalah-masalah yang muncul, masalah kontemporer, dan para sahabat yang memberikan contoh dalam masalah itu. Dan ingat, mereka sudah distempel, dan ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita mengikuti mereka. Makanya bukan menjadi satu pertentangan yang kemudian kita mengatakan, oh ini kan sunnahnya para khulafa rasyidin, artinya para sahabat. Maka kita katakan iya, karena sunnahnya mereka pun dijadikan sebagai dalil. Tetapi sunnahnya para khulafa jangan dijadikan sebagai dalil utama, kemudian kita boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW. Tetap yang paling utama itu adalah mengikuti sunnah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, bukan malah membenturkan. Tapi sunnahnya para khulafa itu sebagai penguat dari apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalaupun terjadi misalkan perbedaan, maka tetap kita mengutamakan Rasul daripada para sahabat. Tetapi kalau dari hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya para sahabat itu tidaklah mereka itu mengeluarkan satu ijma, kesepakatan, kecuali ijma mereka pasti dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Makanya Nabi mengatakan apa? Wala tajtami ummati ala dhalal. Umatku itu tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan. Maksudnya umat ini di siapa? Maksudnya umat di sini itulah para sahabat. Umat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah para sahabat. Artinya para sahabat itu tidak akan bersatu di atas kesesatan. Mereka bersatu di atas dalil. Bersatu di atas dalil, dan ini rekomendasi dari Nabi SAW. Maka kemudian apa kata Nabi? Abdu alaiha bin nawajis. Gigitlah gigi dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dengan perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap perkara baru itu bid'ah. Ingat, ini dalam urusan agama. Sedangkan dalam urusan dunia, hukum asal perkara baru itu mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka perkara tersebut menjadi nggak boleh untuk dilakukan. Banyak orang itu masih belum paham tentang masalah bid'ah itu. Kalau dikatakan bid'ah itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, kita sepakat. Ada yang boleh, bid'ah dalam urusan dunia. Tetapi bid'ah dalam urusan agama nggak boleh. Dalam urusan dunia, antum mau melakukan bid'ah, tafadhol, selama tidak melanggar kaidah-kaidah syariat. Karena banyak perkara-perkara dunia itu yang bid'ah, yang tidak ditemukan di zaman Nabi SAW, dan dia bid'ah, tetapi dalam urusan dunia. Kayak misalkan ada yang mengatakan, orang mengatakan tuh sound system bid'ah. Kita katakan iya, bid'ah secara duniawi.
Namun kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal perkara duniawi itu, hukum asalnya mubah. Apalagi ini adalah sebuah sarana. Ada dalil yang mengatakan, ada kaidah para ulama mengatakan al-wasaillah ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung tujuannya. Antum membuat sarana itu tujuannya untuk apa? Hukum asalnya mubah. Sekarang nih, antum buat pisau dari besi yang bagus. Hukum asal pisau itu mubah. Tapi kalau niat antum mau buat pisau sebagai senjata buat bunuh orang, boleh atau tidak? Boleh. Ustaz, anda mau buat pisau buat nanti sembelih di hari raya kurban. Wahlan wasahlan. Karena tergantung tujuannya. Maka hal-hal semacam ini perlu didudukan. Banyak orang berkomentar di media sosial itu, kasihan gitu loh. Karena kejahilan, tidak ngerti tentang bid'ah itu. Sehingga mereka itu berkomentar sok bijak, sok paling tahu, padahal sebenarnya mereka ingin menunjukkan kejahilan mereka. Akhirnya ya orang membacanya itu jadi ketawa gitu loh. Kita sepakat, namanya sound system, sepeda motor, pesawat, nggak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada di zaman Nabi. Antum mau cari, tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam namanya sound system, pesawat itu. Itu sarana itu tergantung tujuannya. Kalau sarana antum gunakan pada perkara yang haram, maka tidak boleh. Tapi kalau antum gunakan pada perkara yang mubah, perkara yang sifatnya dakwah, ahlan wa sahlan, justru itu bagus. Makanya kalau antum debat sama orang-orang yang seperti ini, kemudian antum dia sudah tidak usah debat. Percuma, habis energi jemaah. Antum mau menjelaskan kepada mereka, mau bawa perkataan ini, tapi kalau sudah mereka itu tetap bersikuku, tidak mau menerima kebenaran, sudah segera untuk antum mengatakan, ya salamun alaikum sudah. Assalamualaikum. Makanya itu masuk ke dalam firman Allah. Meninggalkan debat yang tidak bermanfaat itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman, gimana? Bukan ayat itu. 72, yang ayat 72. Walladzina la yashhaduna zur. Itu mereka-mereka yang tidak mengikuti syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu diterjemahkan oleh para ulama, diantaranya adalah yaitu sebuah diskusi dialog yang tidak ada manfaatnya, yang hanya mendatangkan kejahilan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati orang-orang yang sedang berdiskusi dalam masalah urusan agama tapi tidak ada kejelasan di dalamnya, hanya untuk menebarkan syubhat, mereka tidak mendekati majelis tersebut, mereka menjauhinya, dan mereka menjauhinya dengan penuh kemuliaan. Tidak mau mereka duduk karena tidak mau terkena syubhat. Itu ibadah rahman tuh begitu. Makanya antum kalau sudah dialog dengan mereka, baik secara online atau offline, lalu kemudian mereka tidak ngerti tentang masalah bid'ah, segera ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, antum tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Hanya akan menebarkan syubhat di tengah antum. Ya, menebarkan syubhat, kasihan gitu loh. Maka kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, bid'ah itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Iya, kita katakan ada. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik dalam urusan agama kalau antum pakai dalam kebaikan, dalam urusan dunia kalau antum pakai kebaikan. Tapi kalau dalam urusan agama, bid'ah itu tidak boleh. Karena yang ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatin fid dini bid'ah. Hati-hati kalian dengan urusan-urusan bid'ah. Banyak riwayat yang menjelaskan dalam masalah ini. Nabi menjelaskan tentang fiddin, agama. Nabi tidak sebutkan dalam urusan dunia. Nabi tidak diutus terkait urusan dunia. Nabi diutus dalam urusan agama. Tetapi dunia itu diikat dengan koridor agama. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, silakan jangan melakukan fadl, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, nggak boleh. Contoh buat kue, hukum asal, bahan-bahan buat kue itu boleh. Tapi kalau di dalam kue tersebut ada perkara yang haram, tidak boleh antum mencampurkannya. Kayak contoh orang buat pastry, misalkan orang buat kue itu. Biasanya kue-kue mahal kan ada campuran alkoholnya, betul atau tidak? Ada campuran alkoholnya. Kayak contoh masakan-masakan Perancis itu. Dia dibuat ada alkoholnya, ada rumnya. Nah terus apakah boleh? Kalau antum campurkan itu, antum tidak boleh.
Tapi kalau bahan-bahan yang lain yang secara ingredientnya itu masih halal, bukan perkara yang haram, fadhal antum pakai, tidak ada masalah. Tapi kalau dicampurkan dengan perkara yang haram itu tidak boleh. Jadi ada kaidah dalam agama itu. Makanya perlu belajar tentang kaidah-kaidah usul fiqh supaya kita itu bisa memahami agama ini dengan baik. Nah, banyak orang karena nggak belajar usul fiqh sehingga mereka tidak bisa memahami agama ini dengan benar. Ingat, agama itu dia membutuhkan usul, dia membutuhkan kekuatan dalam masalah bahasa, dan dia membutuhkan masalah dalil. Usul ini nggak bisa antum tinggalkan dalam memahami agama, apalagi dalam masalah-masalah kontemporer seperti itu. Usul itu dibutuhkan, usul fiqh itu dibutuhkan. Setiap disiplin ilmu makanya ada usulnya. Kayak tafsir ada usulnya, usul tafsir. Hadis ada usulnya, namanya mustalahul hadis. Akidah ada usulnya, usulul akidah namanya. Demikian fikih ada namanya usul fikih. Makanya kalau orang nggak belajar tentang disiplin ilmu ini, menjadikan akhirnya orang tersebut tidak bisa memahami agama dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya perlu ikhwan untuk meningkatkan kualitas ilmu. Perlu belajar. Hanya kita ingin kelihatan sok keren tapi kita tidak punya ilmu. Akhirnya yang terjadi adalah kita menampakkan kebodohan. Kasihan gitu. Ya, kasihan orang-orang seperti itu. Saya kemarin dapat postingan orang yang dituahkan di dalam satu majelis, dia tidak ngerti tentang masalah urusan bid'ah. Kasihan gitu loh. Padahal statusnya bisa jadi dia ngerti, tetapi karena hawa nafsu dan takut ditinggal oleh jamaahnya, dia tidak mau menjelaskan bid'ah itu dengan secara terang-terangan. Dia lebih memilih untuk melawan hal tersebut daripada ditinggal oleh jamaahnya. Maka dakwah salaf bukan dakwah yang mencari ridho manusia, tetapi dakwah yang mencari ridho Allah. Itulah dakwah salaf. Ini bau apa ya? Aduh, ini kita tutup sudah, subhanallah sudah ini. Gimana Pak Sugi? Siapa ya? Kita tutup sudah Pak. Kan ada dalilnya. La sholata bihadratit ta'am. Nggak boleh sholat kalau sudah makanan di. Apalagi ini kajian jemaah. Min babil aula. Gimana? Kita tutup kajian ini. Subhanallah. Jadi kalau saya nggak fokus, salahkan ibu-ibunya. Dalil berikutnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukan. Ibnu Majah, Abu Daud, dan juga Imam Malik dalam Muwatta'nya. Nabi bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi." Aku meninggalkan bagi kalian sesuatu yang kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di. Niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu kitabullah was sunnati. Ya. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Itu kitabullah, antum boleh baca kitab Allah. Itu namanya maf'ul, maf'ul muakhir namanya. Ya, itu maf'ul dari fi'il taraktu atau maf'ul tsani. Bisa antum katakan maf'ul tsani boleh. Ya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Atau boleh antum mengatakan kitabullah, itu kalimat yang lain. Ya, itu kalimat yang lain. Jadi kata Nabi SAW, aku tinggalkan bagi kalian dua hal, yang kalau kedua perkara itu kalian berpegang teguh dengannya, kalian akan selamat dan tidak akan tersesat. Lihat, Nabi menyebutkan keselamatan itu dengan berpegang teguh dengan dua perkara dan tidak akan tersesat.
Tersesat di sini tersesat secara pemahaman beragama. Nabi katakan kitabullah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Nah, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah jalan untuk bisa selamat di atas muka bumi ini yang dipenuhi dengan syubhat. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak ada cara yang lain. Di saat banyak orang meninggalkan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan beragama, dan kemudian mereka lebih mengedepankan akwal, ucapan-ucapan al-a'immah, ucapan para guru-guru mereka, ucapan dari kiai-kiai mereka, mengedepankan ucapan dari imam-imam mereka. Tapi ahlus sunnah tetap mengedepankan Al-Quran dan sunnah. Adapun ucapan para salaf, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, diambil. Makanya Imam Malik sudah memberikan rambu-rambu dalam masalah ini. Beliau mengatakan setiap ucapan boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali ucapan satu manusia, yaitu ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena apa yang keluar dari Rasul semuanya adalah wahyu. Wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Adapun ucapan manusia, maka manusia itu qad asaba wa akhta. Manusia itu bisa salah, bisa benar. Selain Nabi SAW bisa salah, bisa benar. Dan kita dapati, lihat Imam Syafi'i sebagai panutan di negeri kita. Imam Syafi'i, beliau itu memiliki dua pendapat. Ada yang dikenal dengan istilah al-qaulul qadim, al-qaulul jadid. Pendapat beliau yang lama dan pendapat beliau yang baru. Ketika beliau berada di Irak, beliau memiliki pendapat. Ketika beliau pindah ke Mesir, pendapat beliau berbeda. Tidak sama dengan pendapat beliau ketika berada di Irak. Berbeda. Makanya kita ada kenal dengan qaulul qadim, qaulul jadid. Manusia itu selain Nabi SAW, kadang dia bisa salah dalam mengeluarkan pendapat, maka dia rujuk dari pendapat tersebut. Makanya mereka, para imam itu, sudah menyebutkan kepada murid-muridnya, kalau ucapan kami, pendapat kami menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tugas kalian adalah tinggalkan pendapat kami dan ambil Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan mereka. Namun datang orang-orang sekarang mengabaikan pesan dari gurunya, pesan dari imam panutannya. Maka sebagai bentuk saya menghormati beliau Imam Asy-Syafi'i, kalau memang dari pendapat beliau ada yang menyelisihi ijma', maka tidak boleh kita mengikutinya. Dan ini sebagai bentuk kita menjaga beliau dari hukuman nanti kalaupun kita mengatasnamakan. Dan beliau pun akan berlepas diri dari semua itu, karena beliau sudah katakan, kalau pendapatku salah, tinggalkan. Namun banyak orang yang akhirnya tetap bersikuku, oh ini pendapat Syafi'i. Dan Asy-Syafi'i nanti ketika di hari kiamat, dia akan berlepas diri dari menyandarkan satu ucapan yang beliau tidak pernah katakan, tapi kita sandarkan kepada pendapat Asy-Syafi'i. Beliau akan berlepas diri dari semua itu. Terus kalau beliau berlepas diri, kepada siapa kemudian kita akan menyandarkan ucapan itu? Berarti kan kita berbohong atas nama beliau. Lihat, antum berbohong atas nama satu orang aja, antum dikatakan berdusta. Bagaimana kemudian kalau berbohong atas nama Nabi? Itu lebih tidak boleh. Ya, lebih tidak diperbolehkan. Maka kita tegaskan, bukan tidak boleh mengikuti pendapat para a'imah, itu boleh. Apalagi dalam fikih akan kita dapati banyak pendapat, banyak ya akwal. Coba antum baca bukunya Abul Kamal itu, Abul Kamal Malik, Sahih Fikih Sunnah. Beliau mendatangkan dalam satu pembahasan, satu permasalahan, beliau datangkan beberapa pendapat, betul tidak? Beliau akan datangkan pendapat bagaimana Syafi'i, bagaimana Hambali, bagaimana kemudian Maliki. Lalu disebutkan ijma'nya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi beragama itu ngikut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW di sini. Nah, ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan
yang tidak ada contohnya, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa dia tertolak? Meskipun niatnya ikhlas, karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mengikuti sunnah. Karena ingat, syarat diterima amal dua, ikhlas dan mengikuti sunnah. Salah satunya hilang nggak boleh, apalagi dua-duanya yang hilang. Sudah sholat nggak ikut sunnah, riya pula, lengkap sudah. Ini tidak benar. Orang ikhlas sholat tapi nggak ikuti sunnah, ya salah. Orang mengikuti sunnah tapi riya, itu juga salah. Apalagi hilang dua-duanya. Sudah nggak ikhlas, nggak ikut sunnah, lebih parah. Makanya Ahlus Sunnah itu mengumpulkan dua hal. Niatnya diperhatikan, cara beragamanya diperhatikan. Niatnya karena Allah, dan cara beragamanya mengikuti Nabi. Itu Ahlus Sunnah. Itu yang benar. Makanya kita disuruh belajar, biar ibadah yang kita lakukan itu di atas ilmu. Makanya pesan Ibnu Qayyim kepada kita, beliau mengatakan al-ilmu aslu kulli khairin. Ilmu itu adalah pangkal dari segala kebaikan. Wal jahlu aslu kulli syarrin. Sedangkan kebodohan itu merupakan pangkal dari segala keburukan. Segala keburukan yang terjadi di atas muka bumi ini disebabkan karena kejahilan kita terhadap urusan agama. Tetapi kebaikan yang terjadi di atas muka bumi ini salah satu sebabnya karena kita beramal di atas ilmu. Hanya belajar, duduk di majelis ilmu, sabar. Namanya kita belajar kebaikan itu tidak mudah. Kadang banyak hal-hal duniawi yang kemudian berbenturan dengan keinginan kita untuk belajar. Disitulah kita untuk memilih apakah kita memilih duniawi ataukah memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para ulama mengatakan, kalau ada di antara kita panggilan majelis ilmu, apalagi dia sering hadir di majelis ilmu, kalau dia bukan urgen-urgen banget permasalahan tersebut, tapi tetap mendahulukan hal itu dan dia meninggalkan majelis ilmu, itu tandanya dia tidak memprioritaskan Allah dalam dirinya. Bagaimana Allah akan memprioritaskan dia sementara dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya majelis ilmu itu salah satu cara kita untuk memprioritaskan Allah Ta'ala dalam diri kita. Kalau Allah sudah kita prioritaskan, sudah, hidup itu akan nyaman. Allah bantu kita, Allah bimbing kita, segala urusan-urusan kita dimudahkan sama Allah Ta'ala. Taib. Nah, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini terkait kewajiban kita untuk mengikuti sunnah. Sebenarnya masih banyak dalil-dalilnya ya. Tapi yang dibawakan oleh beliau hadis-hadis yang sangat masyhur, yang sering berseliweran ya di dalam pengajian-pengajian, dan itu merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti sunnah. Taib. Kemudian dikatakan di sini, waqad amarallahu al-ummata bil ijtima' wattihadil kalimati ala an yakuna al-asasul li hadzal ijtima' huwa al-ittisam bi kitabillahi wa sunnati rasul. Dan sungguh Allah telah memerintahkan umat untuk bersatu, dan persatuan kalimat yaitu di atas pokok ya, pokok perkumpulan itu sendiri, yaitu bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Makanya persatuan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, itu persatuan yang masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan mengira mereka meskipun dalam satu majelis duduk, engkau katakan mereka bersatu. Tidak, mereka itu pada hakikatnya hanya bersatu dalam satu majelis, tetapi hati mereka saling bercerai-berai. Saling bercerai-berai. Contoh tuh persatuan partai gitu kan, mengusung satu calon. Setelah naik, bohong, mereka tidak akan saling berebut jabatan. Betul atau tidak? Iya kan? Berebut jabatan, minta ini, minta itu, jatah ini segala macam. Dan cukuplah kejadian penggulingan Husni Mubarak, kemudian diangkatnya Morsi menjadi pemimpin, itu sebagai tanda. Di situ berkumpul mereka ingin menggulingkan Husni Mubarak sebagai pemimpin Mesir pada waktu itu. Memang terguling, Husni Mubarak jatuh, dia terkudeta. Lalu kemudian diangkatlah, sepakat diangkat Morsi menjadi pemimpinnya. Apa yang terjadi? Ternyata mereka yang menjadi kelompok yang bersatu pun mereka menganggap, loh kami juga punya jasa kok, kami nggak diangkat jadi pemimpin. Akhirnya terjadi apa? Morsi ditembak oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Itu contoh persatuan, tetapi persatuan yang dibangun di atas hawa nafsu. Apa pingin seperti itu terjadi di negara kita? Ya.
Gejolak seperti itu. Makanya untuk terciptanya persatuan itu bukan di atas kepentingan duniawi, tetapi di atas kepentingan Al-Quran dan li'ilahi kalimatillah. Untuk kita mengangkat agama Allah, bukan untuk mengangkat masing-masing individu, untuk mengangkat partai masing-masing, bukan. Maka nggak ada ceritanya dakwah salafiyah punya partai. Itu mana ada partainya? Tidak partai. Iya. Kalaupun mereka membuat partai itu oknum, salafiyah tidak pernah mengajar seperti itu. Dari dulu para ulama tidak pernah membuat partai. Karena itu kepentingan duniawi. Dakwah itu tidak boleh disatukan dengan kepentingan duniawi. Iya. Maka jangan ditukar. Kita berdakwah ini sebagaimana kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada seorang pun yang baik ucapannya kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah. Lalu kemudian kita campur adukan dengan kepentingan duniawi. Allah, ini suatu hal yang sangat hina. Kita berdakwah, tetapi mengorganisir dakwah supaya dakwah ini terstruktur sistematis, boleh. Makanya tidak boleh fanatik kepada yayasan, tidak boleh fanatik kepada organisasi yang kita buat. Nah, boleh. Boleh buat yayasan dalam rangka untuk mengatur dakwah ini supaya, tapi kalau antum fanatik sehingga kemudian yang tidak ikut yayasan kita dikatakan alul ahwa, oh tidak benar seperti ini. Tidak benar seperti itu. Ya. Jangankan antum fanatik terhadap satu yayasan, terhadap organisasi yang antum buat, ya. Organisasi dakwah supaya dakwah tersebut berjalan. Sekedar antum mengatakan yang tidak ikut kajian di Keputi tidak salafi tulen, repot. Yang kajian di tempat lain dikatakan alul bidah, yang kajian di Keputi baru katakan salafi sejati. Ini sudah bentuk kita itu mengkelompokkan diri, dan ini tidak ada dalam dakwah salaf seperti ini. Tidak diajarkan dalam dakwah salaf seperti ini. Ini taksimul batil, pembagian yang batil seperti ini. Dan itu kita dapati. Wallah, kita dapati di tengah-tengah kita sekarang. Dan berhasil syaitan memecah belah ahlus sunnah, memecah belah dakwah salafiyah. Maka niat itu diperbaiki, jamaah. Ya, niat itu diperbaiki. Kita ngaji dimanapun, selagi ustadznya adalah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, menyeru kepada pemahaman salaf, antum ikuti. Kalaupun antum dapati kekeliruan dari ustadznya, antum nasihati dengan tetap menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan ustadznya. Antum nasihati. Di situ bab menasihati. Dan seorang dai yang baik ketika dia salah, dia dinasihati, wajar untuk menerima. Tetapi kalau dia tidak menerima nasihat padahal dia salah, itu tandanya dai tersebut dia sombong. Dan tunggu saja kehancurannya. Jadi kita disuruh bersatu oleh Allah Ta'ala di atas Al-Quran, di atas Sunnah. Ya. Oleh karena kata para ulama, di antara firman Allah, makna firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bihablillah maksudnya adalah bil kitabi was sunnah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Nah, sebagian para ulama tafsir menyebutkan tentang tali agama Allah itu maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan bercerai-berai. Ya. Maksudnya jangan kalian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah karena kalian pasti akan bercerai-berai. Dan itu benar. Benar terjadi. Orang kalau sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dia pasti akan bercerai-berai. Dan itu sesuatu yang waqi' laisa lahu min dafi'. Sesuatu yang benar terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Maka simpel. Persatuan itu kalau mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan persatuan yang didengungkan oleh orang-orang ikhwanul muslimin, yang mereka mengatakan nata'awanu fima tafaqna wa natadzawaru fima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling memberi toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Tapi kalau antum berselisih dalam urusan fikih nggak ada masalah. Tapi sekarang gimana kalau antum berselisih dalam urusan usul, urusan pokok agama? Mereka membenarkan aksi demonstrasi, sementara dakwah salaf tidak membenarkan aksi demonstrasi. Sementara itu masalah usul itu masalah pokok. Cukuplah tragedi demonstrasi itu terjadi pertama kali ketika Utsman meninggal dunia. Antum lihat dari demonstrasi itu apa hasilnya? Kemungkaran demi kemungkaran. Sementara kemungkaran itu tidak boleh dihilangkan dengan kemungkaran. Mana bentuk kemungkaran dalam demonstrasi itu?
Coba lihat, banyak di antara mereka yang melakukan demo akhirnya nggak sholat. Banyak di antara mereka yang demo terjadinya campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan disuruh turun ke jalan, disuruh teriak-teriak segala macam. Apakah benar seperti itu? Itu namanya sunnah. Tidak pernah seperti itu. Ya, tidak pernah seperti itu. Antum cari contoh dari para salaf yang seperti itu. Yang ada tuh Khawarij yang pertama kali seperti itu. Melakukan aksi demonstrasi itu yang pertama kali Khawarij itu, sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Itu korban pertama terjadinya demonstrasi, kemudian pemberontakan, lalu kemudian berguguran, ya, tumbangnya nyawa seorang muslim, dan ini yang meninggal Khalifatul Rasyid, subhanallah. Itu bayangkan. Pasti akan ada banyak yang mencibir, yang mengatakan, loh terus kan pemerintah yang membenarkan adanya demonstrasi. Kita jawab, terus kalau pemerintah membenarkan, apakah wajib untuk kita mengikuti kemungkaran? Benar kita disuruh taat kepada pemerintah, tapi dalam hal yang ma'ruf. Sedangkan dalam masalah kemungkaran kita tidak boleh taat. Antum membenarkan adanya demonstrasi sebagai bentuk demokrasi, berarti satu, antum membenarkan tentang masalah demokrasi itu sendiri. Dan itu sudah keliru. Antum ingin mengingkari demokrasi, tetapi antum menggunakan demonstrasi. Gimana ceritanya seperti itu? Sementara dalam Islam tidak mengenal yang namanya demonstrasi itu. Demonstrasi kan lahir dari demokrasi. Sebuah kebebasan kan di dalam mengaspirasikan, menunjukkan aspirasi kita kan, dengan cara kita melakukan demo, aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Dalam Islam itu ada tata caranya. Maka di dalam Islam itu penguasa dekat dengan ulama, dekat dengan para penasehat, yang mana penasehatnya akan memberikan masukan kepada para ulama, kepada para umara. Rakyat dia datang kepada rajanya untuk meminta, untuk memberikan. Kalau mereka tidak bisa ketemu dengan rajanya, dia punya orang-orang yang bisa menyampaikan aspirasinya. Dan itu terjadi di zaman para khulafaur rasyidin dahulu, terjadi di zaman orang-orang terdahulu. Antum baca sejarah, ada. Kita ini karena kurang baca sejarah aja. Ada seperti itu. Lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah memberikan sebuah nasihat kepada para raja. Makanya kan kayak negara-negara kerajaan itu, dia punya penasehat kerajaan untuk supaya raja ini tidak keluar jalur. Itu caranya. Nah, masalah kan kita bukan negara seperti itu. Antum ingin membenarkan hal tersebut. Ya, kan pemerintah yang menyuruh kita. Iya benar, pemerintah yang menyuruh, tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Berarti antum mendukung adanya demokrasi seperti itu. Dan itu sudah menyelisihi jalan salaf seperti itu. Ya. Terus gimana Ustaz? Apakah terus berdoa? Ya memang seperti itu, berdoa sudah. Mau gimana lagi terus? Sekarang pertanyaannya, apakah dari hasil demonstrasi yang dilakukan kemudian negara kemudian berubah? Ada nggak perubahannya? Kamu tanya sama antum, kita fair-fairan aja lah. Ada nggak perubahannya? Aksi begini begitu. Antum lihat ada nggak perubahan aksi yang banyak itu, ada nggak? Kita fair-fairan aja lah, antum lihat aja kejadiannya. Sudah, celaan netizen itu biasa. Celaan netizen itu biasa karena memang seperti inilah cara agama kita diajar. Kita diajarnya seperti ini. Untuk menghilangkan kemungkaran itu bukan dengan kemungkaran yang semisal. Sederhananya gini jemaah. Ketika orang tua dia bersikap anarki kepada anaknya, kemudian anaknya bersikap anarki balik, apakah akan terjadi perbaikan? Tidak. Tidak akan terjadi perbaikan. Yang ada anak sama orang tua yang terjadi rusak rumah tangga itu. Rusak rumah tangga. Makanya kan kita diajarkan dalam agama itu. Bagaimana caranya kita memperbaiki masalah. Bagaimana cara kita menghadapi permasalahan. Diajarkan dalam agama kita. Maka
Makanya saya kasihan dengan para kaum muslimin yang mereka berkomentar A, B, C, D karena mereka tidak pernah belajar. Ya, agama itu tidak bisa hanya sekedar antum hanya dengarkan dari nenek moyang, enggak, tapi harus belajar. Mendalami akan terbuka cakrawala berpikir kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan itu loh ustadz-ustadz itu, ustadz-ustadz Wahabi itu, ya ustadz-ustadz Wahabi itu pemikirannya itu kok sempit banget, maka kita katakan, kita balik antum bacalah kitab-kitab para ulama, antum akan mendapati betapa cakrawala orang-orang Wahabi itu sangat luas sekali berpikirnya. Ya. Satu contoh, lihat ketika Nabi SAW ditegur oleh Dzul Khuwaisirah, ini kita belajar dari situ. Ditegur oleh Dzul Khuwaisirah. Kemudian Umar mengatakan, "Da'uni adribu unukoh." Biarkan aku memenggal kepalanya. Nabi katakan, "Jangan." Kenapa Nabi tidak biarkan Umar untuk memenggal kepalanya? Jelas-jelas dia pemberontak. Dia menegur Nabi SAW. Dia mendemo Nabi SAW. Kenapa kemudian Nabi tidak mengatakan, "Sudah, kau bunuh dia, ini bahaya orang ini"? Enggak. Lihat, Nabi berpikir maslahat yang akan muncul. Khawatirnya kalau dia dibunuh, orang akan berpikir bahwasanya Muhammad membunuh sahabat. Karena orang mengetahui setiap orang yang kumpul di samping Nabi semuanya adalah sahabat. Orang muslim. Orang muslim. Padahal kalau dibunuh orang ini, sudah selesai urusan. Tapi Nabi tidak berpikir demikian. Karena akan ada muncul kemudorotan yang lebih besar daripada itu. Nabi menahan. Semakin kita belajar ya Pak ya, kita akan tahu betapa ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW para sahabat kepada kita ini luar biasa sekali untuk menyikapi kondisi-kondisi umat di zaman sekarang ini. Kondisi-kondisi umat ini yang semakin hari luar biasa sekali, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali apa. Itu subhanallah, kalau antum benar-benar mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, antum akan dapati tidak ada jalan yang terbaik kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Pasti. Tidak ada. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya saya heran gitu kan, dengan sebagian besar kaum muslimin ngakunya muslim, tapi sunnah Nabi yang ditinggalkan. Ya, dalam masalah pendidikan, ekonomi, bisnis banyak. Ya, subhanallah. Kasihan, terlalu jauh kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sampai kata-kata apa namanya? Kita ini terpengaruh dengan pemikirannya orang-orang orientalis, orang-orang liberalis. Ya, mereka mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tidak relevan untuk diterapkan di kondisi orang-orang di zaman sekarang. Ya, hati-hati dengan ucapan ini. Ini ucapan yang berbahaya karena bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kufur ucapan seperti ini. Ya. Karena sunnah Nabi, Al-Quran, sunnah itu akan selalu cocok dimanapun, kapanpun, dan di dalam masa apapun. Akan selalu cocok. Karena permasalahannya sama, cuma yang berbeda itu pelakunya. Pelakunya toh yang berbeda. Masalahnya sama. Antum kira orang riba itu zaman ini toh terjadi? Zaman dulu ada. Antum kira orang berzina zaman sekarang? Orang dulu ada. Antum kira orang mabuk-mabukan zaman sekarang? Orang dulu ada. Antum kira orang mencuri zaman sekarang? Toh dulu ada. Antum kira orang menyimpang itu zaman sekarang aja? Orang dulu juga banyak menyimpang. Permasalahannya sama, pelakunya toh yang beda. Cara menyelesaikan, kalau kata orang-orang penelitian itu problem solvingnya sama. Cuma pelakunya yang beda. Cara menyelesaikan masalahnya sama. Pelakunya toh yang beda. Coba untuk praktekkan. Nah, kasihan orang-orang yang mereka tidak tahu, ya, mereka jahil dalam masalah ini. Nah, bersyukur kita diberikan hidayah untuk bisa mengikuti sunnah. Ini luar biasa sekali. Baik. Wanaha anit tafarruq.
Dan kita dilarang dari bercerai-berai. Wa bayyana khaturatahu 'alal ummah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan tentang bahaya dari perpecahan ini kepada umat, atas umat Islam. Waliyatahaqqaqu hadzal amr. Dan kita dianjurkan untuk merealisasikan perkara ini. Maksudnya perkara ini bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqad umirna bittahakum ila kitabillahi fil usuli wal furu'. Dan kita disuruh untuk mengambil hukum dari Al-Quran, baik dalam masalah usul ataupun cabang. Nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Dan kita dilarang untuk kita terjatuh dalam sebab-sebab yang bisa membawa kita kepada perpecahan. Coba lihat sekarang ya. Pencurian. Pencurian itu, hukuman kita pencurian apa sih? Pencurian hukuman kita apa? Apa pencurian hukuman? Penjara itu buat orang jerah gak? Enggak ada. Membunuh buat orang jerah gak? Enggak. Malah ada orang yang bolak-balik masuk penjara dengan kasus yang sama. Coba antum terapkan hukum Islam. Pencuri dengan nisab yang sudah sampai pada nisab yang ditentukan, potong tangan kiri. Lalu kemudian kita tandai orang terpotong tangan kirinya, berarti dia kira-kira ada yang berani nyuri nggak? Dia itu sudah diserang secara psikologisnya. Tangan kiri berarti saya akan terkenal. Tangan kiri berarti pencuri. Orang akan mikir 2 kali, bukan 2 kali, 10 kali dia akan mikir. Nah, dalam Islam antara pencuri dengan koruptor itu nggak sama hukumnya. Kalau mencuri itu kan mungkin uang satu orang dicuri, tapi kalau koruptor, maka dihukumannya bukan potong tangan koruptor itu, dibunuh. Sekarang kalau ada koruptor dibunuh, berani nggak kira-kira mencuri? Gak ada yang berani. Sekarang kalau hukumannya koruptor, coba lihat berapa banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh elit-elit politik itu. Kemana kasusnya sekarang? Kita berbicara secara fair-fairan lah. Kemana kasusnya sekarang? Nyawa orang dengan gampangnya dibunuh karena mereka seorang elit. Coba kalau Islam, hukum had dilakukan, hukum kisos dilakukan. Orang membunuh maka harus dibunuh. Keluarga tidak maafkan, dibunuh. Penggal, dan itu bukan penggal di tempat-tempat tertutup, tempat terbuka kok disaksikan oleh kaum muslimin, biar menjadi efek jerah bagi kaum muslimin. Hukum Islam itu bukan keras, tegas, menciptakan stabilitas keamanan. Sekarang kalau keamanan negeri tidak ada pencurian, nggak perlu antum kemudian parkir motor kunci ganda itu, nggak perlu. Orang akan mikir, mencuri motor itu kalau hilang itu nisabnya sudah lebih daripada batas dasar itu. Coba lihat sekarang nih, berita ini kehilangan motor. Karena apa? Hukumnya nggak tegas. Islam itu datang membawa ketegasan. Maka benar kata Allah, kata Imam Malik rahimahullah taala. Ya, tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali apa? Menjadi baik pada permulaannya. Subhanallah. Terapkan Al-Quran dan Sunnah. Tegakkan hukum Islam di negara kita. Atau nggak usah, pagar nggak perlu dikunci sudah. Orang akan mikir masuknya itu. Nggak perlu pakai CCTV, insya Allah rumah itu. Ya. Kasus yang paling banyak dikejar oleh polisi di Saudi, kata teman-teman yang tinggal di sana, bukan kasus pencurian. Tahu kasus apa? Ngejar dukun. Dukun dikejar, karena dukun ini berbahaya, merusak umat. Bukan ngejar polisi, bukan ngejar pencuri. Karena di sana berat kan hukuman pencurian itu. Ngejar dukun. Nah kita dukun dipelihara. Sudah gitu dijadikan profesi. Bentar lagi itu ada kolom itu. Pekerjaan. Apa kira-kira? Guru spiritual. Terlagi itu dia. Ya. Makanya datang dakwah salaf ini untuk mencerahkan umat, menjelaskan kepada umat Islam itu seperti ini. Islam itu bukan keras, Islam itu bukan bengis, Islam itu tegas. Kalau Islam sudah tegas, keamanan tercipta dengan izin Allah tentunya. Dengan izin Allah Ta'ala. Sekarang subhanallah, ninggalin kendaraan khawatir, subhanallah.
rumah digembok, apalagi kalau malingnya tuh canggih, ditunggu, rumahnya kosong segala macam. Kalau orang sudah takut sama Allah Ta'ala, hukum Islam ditegakkan, insya Allah negeri kita aman, jangan. Ya. Apa terjadi? Kalau lihat, terus mau gimana? Antum mau gini loh, pahami firman Allah ya. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maksudnya kita keluar dulu dari zona sekarang, kita kembali kepada aturan, baru Allah rubah pelan-pelan. Bukan hanya Allah merubah kondisi keamanan kita, keberkahan negerinya dirubah. Ya, kenapa negeri kita kemudian kok dengan sumber daya yang banyak? Kenapa ya fasilitas kesehatan ya tidak seperti antum lihat ya Maya. Ya. Saya diceritakan sama teman yang tinggal di Belanda itu, pajaknya tinggi, tetapi pajak itu kembali ke mereka. Ini negara kafir loh ya. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Ya Allah, negara kita ini kurang apa coba? Antum mau cari apa negara kita ini? Ibarat kata negara kita antum punya biji salak, antum lempar itu tumbuh pasti rambutan gitu coba. Ya, saking suburnya coba. Negara kita lebih daripada itu. Kenapa kemudian kita tidak bisa memaksimalkan kondisi? Karena kita jauh dari aturan agama kita. Nah, kalau mau kembali kepada Allah Ta'ala, makmur. Negara kita ini makmur. Ya. Bayangkan berapa kekayaan negara dikeruk sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Andai kata 271 triliun pada waktu itu dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Oh, luar biasa. Betapa banyak masyarakat yang miskin negara kita ini. Itu tanggung jawab pemerintah. Harusnya pemerintah malu dong dengan kondisi kita seperti ini. Nah, makanya kita mulai dari sekarang memperbaiki diri. Makanya manhaj salaf itu datang untuk memperbaiki kaum muslimin. Dari bawah dulu, bukan dari atas. Dari bawah. Kekokohan agama, kekokohan akidah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang menyebabkan kita bisa mulia. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.